Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang terhormat, dosen pengampu matkul ilmu perundang-undangan, Dr. Edra Satmaidi SHMH, kami mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, hasil diskusi kami ini dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan perdagangan pasar modern Kota Bengkulu. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu evaluasi dan analisis perundang-undangan terkait. Peraturan daerah pada prinsipnya disusun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 14, yaitu materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun hasil evaluasi yang kami dapatkan dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, mulai dari hierarki yang tertinggi sampai dengan level peraturan yang akan diuraikan dalam beberapa bagian. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan daerah adalah merupakan salah satu perwujudan dari sistem otonomi daerah dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang 1945. Disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal inilah yang menjadi dasar kewenangan secara umum pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pasar modern yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu. Pasar modern adalah merupakan salah satu jenis pasar di mana produknya, barang dan jasa dijual dengan harga pas sehingga tidak terjadi aktivitas tawar-menawar. Harga barang antara penjual dan pembeli, pasar modern menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 42 dan tambahan Lembaran Negara nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 pasal 1 butir 1 tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Adapun cakupan hukum yang berlaku yaitu tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara tahun 2008 nomor 93 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866. Seperti yang kita tahu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan bentuk untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan pendapatan rakyat, serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi persentase pengangguran yang berdampak pada turunnya angka kemiskinan. Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan tugas dan efektif, terutama di tingkat operasional daerah, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaku UMKM melakukan pemberdayaan merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan potensi sumber daya nasional, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 4 dan 5 Tahun 2008. Demikian,
UMKM sebagai basis pembangunan daerah yang sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional masih dihadapkan dengan banyak masalah, antara lain rendahnya produktivitas UMKM yang berdampak pada timbulnya kesenjangan antara UMKM yang satu dengan yang lain. Kedua, terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif seperti pemodalan, teknologi, informasi, dan pasar yang tidak kondusif kondisinya. Keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 12, 13, dan 14 tahun 2014 telah diatur perdagangan yang berkaitan dengan ketentuan sarana perdagangan, termasuk di dalamnya pasar tradisional, pasar modern, maupun pusat perbelanjaan. Esensi dari pasar-pasar tersebut adalah upaya untuk mendorong daya saing perdagangan nasional melalui perlindungan pelaku usaha nasional, khususnya usaha rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini mengatur beberapa hal yang meliputi revitalisasi pasar, zonasi, harmonisasi, dan kemitraan dengan retail modem, tata ruang, dan manajemen pengelolaan pasar, dan memfasilitasi akses pembiayaan bagi pedagang pasar. Adapun tugas dan wewenang pemerintah dalam perdagangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perdagangan, merumuskan standar nasional, menetapkan sistem izin perdagangan, mengelola informasi di bidang perdagangan, mengembangkan logistik nasional, dan lain-lain. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah merupakan bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah terdahulu. Disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 11 Tahun 2014 yaitu meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil. Keenam, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Jika kita lihat, menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya. Adapun toko modern adalah toko atau bangunan dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 ini juga mengatur tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang biasa disebut Peraturan Presiden Pasar Modern yang mengatur 6 pokok permasalahan, yaitu definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan, kelembagaan pengawasan, dan sanksi. Terakhir adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013, toko modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet atau gerai toko modern. Toko modern hanya dapat memasarkan barang merek mereka sendiri paling banyak 15% dari keseluruhan jumlah barang dengan yang dijual di dalam outlet atau gerai toko modern kecuali dalam rangka kemitraan. Toko modern dan pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan wajib menyediakan barang dengan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
Maka diharapkan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan perdagangan pasar modern dapat mengatur pendirian pasar modern, kemitraan usaha, jenis dan kewenangan pemberian izin, pemberdayaan pasar modern, dan pembinaan serta pengawasannya. Baik, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Tak ada gading yang tak retak, kurangnya kami meminta maaf, baiknya semoga bermanfaat. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya selaku moderator dan mewakili rekan-rekan kelompok, kami ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.